Mengejutkan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko datangi Fadlizon. Akhirnya terungkap strategi cemerlang Prabowo di balik kesaksiannya kemarin. Kabar terbaru datang dari politisi Partai Gerindra, Fadlizon. Ia mengaku didatangi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Menurut pengakuan Fadli, kedatangan Muldoko ke Fadlizon Library, perpustakaannya Fadlizon di Jakarta Pusat, Kamis sore, berkaitan dengan diskusi soal pangan. Fadli terlihat mengunggah foto tengah berdiskusi dengan Muldoko. Kunjungan Jenderal Purnawirawan Muldoko ke Fadlizon Library sambil diskusi soal pangan sore tadi. Tulis Wakil Ketua Umum DPP Gerindra di akun Instagramnya. Perlu diketahui, belakangan diketahui Fadli memang kerap mengkritik pemerintah, terutama terkait kebijakan penanganan wabah virus corona. Nah, apa pembahasan spesifik antara Muldoko dan Fadli memang tidak dirinci. Sebelumnya Fadli vokal dalam mengkritik ucapan Menko Kemaritiman dan Investasi Lord Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini berkenaan dengan ucapan Luhut yang menyebut korban yang meninggal akibat COVID-19 tidak sampai 500 orang kala itu. Selanjutnya, Fadli juga mendesak Presiden Joko Widodo segera umumkan larangan mudik. Bahkan, ia menyebut pemerintah tidak becus. Padahal info masuknya COVID-19 sudah sejak Januari lalu. Fadli juga mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi soal asal-usul pandemi COVID-19, termasuk upaya penanganan yang dilakukan Cina di kota Wuhan. Harusnya memang ada investigasi kewarganegaraan virus corona ini, karena telah membahayakan umat manusia di planet bumi. Ayo, Pak Joko Widodo, minta tanggung jawab Republik Rakyat Cina, seperti pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka bahkan sudah mulai minta ganti rugi kepada Cina. Jokowi berani tantang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di Twitternya. Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya pada saat harus mengambil keputusan yang besar dan berat. Ia juga berpesan agar kadernya percaya kepada pimpinan. Saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia ini, ujar Prabowo. Jadi apa strategi cemerlang di balik kesaksian Prabowo? Banyak yang terkejut dengan kesaksian Prabowo kemarin malam. Jokowi berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Masa sih? Banyak yang lupa bahwa kesaksian kemarin malam itu khusus untuk kader Gerindra, bukan kesaksian untuk pendukung Prabowo ketika Pilpres 2019. Bagi yang bukan kader Gerindra, apalagi hanya pendukung ketika Pilpres 2019, tak perlu kecewa. Sebab Prabowo yang sekarang bukan Prabowo yang ketika Pilpres kemarin timbul tenggelam bersama rakyat. Prabowo Selasa malam 21 April dapat kredit poin dari ekonom senior Rizal Ramli dalam acara ILC. Publik sangat simpati dengan Prabowo karena mencegah korupsi besar-besaran dalam pembelian alutsista 50 triliun rupiah uang negara yang diselamatkan. Kesaksian kemarin malam itu menenggelamkan apresiasi Rizal Ramli terhadap Prabowo. Puja-puji terhadap Prabowo berbalik arah menjadi cemoohan dan celaan. Sekarang Prabowo sudah menjadi bagian Jokowi. Wallahu alam, apakah Jokowi juga demikian? Siapa memanfaatkan siapa? Sebagai cermin loyalitas seorang menteri kepada presidennya, Jokowi di saat musibah corona ini memang perlu suntikan vaksin dari rivalnya pada Pilpres kemarin untuk menambah imunitas kekuasaannya.
kekuasaan di ujung tanduk untuk dan atas nama keselamatan rakyat dan bangsa. Uji loyalitas dari seorang menteri kepada presidennya setidaknya membuat suara pendukung Prabowo tambah terbelah berkeping-keping. Dari sisa-sisa keterbelahan setelah resmi bergabung dengan rezim Jokowi. Rezim yang tidak diakui legalitasnya oleh Habib Rizik Syihab. Jargon kepentingan rakyat memang jualan paling laku ketika krisis kepercayaan mulai berkurang. Tergantung rakyat tertarik tidak dengan jualan Prabowo. Dengan adanya kesaksian Prabowo akan menambah ketidakpercayaan pendukungnya. Bila dalam sebulan atau 2 bulan ke depan terjadi kecelakaan politik pada rezim Jokowi, Prabowo akan mengalami kesulitan untuk membangun kepercayaan pendukungnya yang telah beberapa kali dikecewakan. Bisa juga bagi loyalis Prabowo beralasan kesaksian Prabowo strategi cemerlang sang jenderal untuk meraih simpati pendukung utama Jokowi, yaitu Cina. Apalagi banyak pihak memprediksikan akan terjadinya krisis multidimensi sebagai akibat pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak yang memperkirakan kokohnya rezim Jokowi karena support dari Cina. Prabowo hendak mencari simpati dari Cina sebagai modal berjaga-jaga seandainya dalam hitungan bulan ke depan terjadi kecelakaan politik pada rezim Jokowi. Prabowo memang perlu dukungan dari Cina. Tentu saja ada kompensasi politik dari Prabowo seandainya takdir itu berpihak ke Prabowo. Benarkah demikian? Di lain sisi, Gerindra masih gerah ungkap modus parpol yang mau menjatuhkan usai pidato Prabowo. Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, kembali menyinggung adanya partai politik yang tengah memainkan siasat menyerang partai pimpinan Prabowo Subianto ini. Pasca pidato Prabowo Subianto yang menyatakan agar masyarakat bahu-membahu mendukung pemerintah menangani wabah COVID-19 ini, Andre melihat adanya penggembosan terhadap kredibilitas Prabowo dan Gerindra. Sinetron politik terus berlanjut. Kami menyesal pilih Pak Prabowo. Kami menyesal pilih Gerindra. Kamu akan pilih XXX, itu pula dari dokter XXX. Dalam beberapa bulan ini di medsos, abu-abu juga terus mencoba mendegradasi di medsos. Politik, oh politik, ujar Andre melalui akun Twitternya. Tidak spesifik memang partai mana yang disindir Andre. Namun sebelumnya, Andre memang tampak sering menanggapi respon dari partai politik Demokrat di media sosial. Salah satunya politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik yang menganggap Prabowo tengah mengembalikan kepercayaan publik pada Jokowi. Pak Prabowo berusaha memulihkan kepercayaan publik pada Pak Jokowi, tapi sebenarnya ia sedang berusaha memulihkan kepercayaan publik kepada dirinya sendiri, ujar Rahlan. Ucapan Rahlan itu dianggap Andre dengan sindiran tajam. Dari kampanye sampai sekarang, kelompok Anda main sinetron melulu. Faktanya sampai sekarang, Pak Prabowo masih didukung dan dicintai rakyat. Kurangi nyinyir, tunjukkan kinerja bantu rakyat di lapangan, balas Andre. Ini kata netizen. Iman, saya lebih yakin ini adalah efek dari pujian Rizal Ramli sebelumnya. Entah Prabowo yang memanfaatkan pujian untuk posisinya, atau Prabowo ditekan untuk tidak melampaui yang seharusnya. Sama-sama buruk. Luar biasa, pujian seorang Rizal Ramli langsung disantok, seperti umpan lumut di kolam mujair yang lapar. Perlu diingat juga, pujian Rizal Ramli itu cuma sebatas efisiensi anggaran yang bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19. Duit cashnya sendiri sebenarnya tidak ada. Kan itu nanti pembeliannya pakai skema bantuan atau loan, atau yang kita kenal dengan hutang. Perlu dicermati juga, Rizal Ramli juga sangat berapi-api ketika rezim untuk stop ketergantungan dengan Cina. Kalau Prabowo Subianto cuma ingin ambil hati Cina, ya artinya Prabowo Subianto
sendiri akan berlawanan dengan Rizal Ramli. Netizen lain, Prabowo seorang yang menjunjung tinggi loyalitas. Saat ini, beliau menjadi menteri dan wajar bila harus mendedikasikan loyalitasnya 100% kepada presiden. Apabila beliau melihat rezim ini melenceng jauh, misal hendak menggantikan Pancasila dengan Nasakom, maka beliau adalah orang pertama yang akan turun jabatan dan berada di barisan terdepan bersama TNI dan rakyat melawan rezim tersebut. Saya masih percaya kalau Prabowo cinta NKRI dan loyal. Statement beliau bisa sebagai the last warning agar penguasa berbuat yang terbaik buat rakyatnya. Wallahu alam. Bagaimana menurut pendapat Anda?